lah mungkin ingin mengikuti jejak dari satu ini, yaitu adalah Densu ya kan. Awalnya sebagai atlet, kemudian menjadi artis, dan sekarang menjadi podcaster yang sukses. Nah, podcaster, dan pastinya juga dia bilang sempat ada pro kontra ya, karena memang kita nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Setuju? Setuju. Ya? Jadi apapun yang kita lakukan mungkin sudah baik, ada aja yang nggak suka. Nah, tapi kita mau lihat bagaimana tips dari seorang Koko Densu untuk tetap tabah menghadapi cibiran dari netizen. Ini dia. Here we go. Waktu seakan melesat begitu cepat bagi Denny Sumargo ketika podcast yang dibangunnya ternyata sudah 5 tahun saja. Dan yang lebih utama, Densu tak membayangkan bahwa podcast yang awalnya hanya untuk iseng ternyata justru kini menjadi besar, bahkan menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Selamat malam semuanya. Sebelum saya ingin mengucap syukur ya, deg-degan sekali gitu. Karena ini tepat di anniversary ke-22 tahun Insert, sesuai dengan nomor punggung saya waktu menjadi legenda basket. 22 tahun. Wow. Ini spesial banget. Nice. Jujur, saya pernah bagian dari perjalanan Insert saat kena kasus. Dan waktu itu saya keluar jadi. Tapi hari ini saya datang sebagai pemenang. Ya, itu terjadi secara organik aja. Saya juga gak pernah nyangka saya bisa menjadi seorang host, membawa sebuah podcast, dan mungkin akhirnya bisa sampai kayak sekarang sudah hampir 5 tahun. Dipercaya itu sulit kan, dengan segala pro kontra dan segala juga hal-hal yang mungkin menjadi batu sandungan selama 5 tahun itu. Saya takjub aja sih. Saya merasa bahwa Tuhan memberkati saya dengan segala kemurahan hatinya. Saya apalagi secara nasional banyak sekali saya ikut di dalam. Ya, saya pikir saya udah gak laku ya. Ternyata Tuhan ngasih saya berkat yang luar biasa. 5 tahun berusaha mempertahankan eksistensi, Densu tiba-tiba juga pada titik di mana bukan semata-mata uang yang dicari, melainkan amal kebaikan. Sebagaimana diketahui, Densu memang sudah banyak membantu orang lewat podcast yang dimilikinya. Mereka yang mengalami ketidakadilan dan tak mampu bersuara akhirnya disuarakan. Tapi harus diakui, banyak pula kontroversi yang menyertainya. Sehingga kerap banyak kata-kata cacian dan hujatan dialamatkan kepada Densu dan keluarga. Ada pernah, sampai ke anak dulu. Jadi anak gue jadi ikut-ikutan kehujat. Tapi aku kan sering interview ya, teman-teman juga banyak kan yang sampai ke anaknya, keluarganya, orang yang gak ada sangkut pautnya. Namanya netizen kan seperti bola liar ya komentarnya. Jadi aku belajar dari situ bahwa gue gak boleh nih segala sesuatu gue bawa ke dalam perasaan juga, tapi gue tetap harus punya empati. Jadi gimana mengimbangkan itu, dan itu perlu waktu. Selama 5 tahun itu pekerjaannya sangat melelahkan loh, untuk kayak menahan jari-jari ini untuk tidak mengklarifikasi atau menjadi emosi. Didewasakan oleh proses, Densu tiba juga pada kematangan emosi, khusus untuk menanggapi hujatan netizen. Beruntungnya Densu punya Ci Olive yang juga memiliki hati yang besar dan wawasan yang luas. Iya, saya bersyukur punya istri yang bisa mensupport ya, karena kalau tidak ya istri saya akan membuat saya jadi tambah terbebani kalau dia stres gitu. Dan untungnya anak saya masih kecil, jadi pada saat terhujat kan dia belum bisa baca. Tapi kontras dengan pencapaian dalam karir, Densu rupanya baru saja mengalami kegagalan dalam proses bayi tabung untuk memiliki buah hati kedua. Padahal ia sudah bernazar sebelumnya untuk membantu lebih banyak keluarga yang ingin menjalani proses bayi tabung. Oh iya, aku nazar yang aku bilang, aduh, habis itu udah tampol ya, nggak bikin keputusan, nggak bilang, iya kan? Ya Olive, aku minta maaf dulu, aku sudah bernazar tadi. Jadi kalau misalnya program IVF kamu untuk anak yang kedua ini berhasil, karena Armu kemarin dia itu akhirnya bernazar dan akhirnya dapat, saya mau ikut gitu. Jadi kalau berhasil saya akan mencari satu pasangan yang kemudian akan kita yang susah punya anak yang kemudian akan kita endorse lah dari kita untuk bisa program IVF. Setuju? Iya, tapi udah aku lakuin kamu nggak tahu. Iya, kemarin. Jadi aku podcast kan. Memang ada rencana waktu itu sama Arif Muhammad aku ngobrol seputar IVF, dan memang ada rencana tahun ini kita mau nambah anak dengan program. Tapi sorry banget, kita nggak berhasil. Yang waktu itu memang kualitas dari embrionya akhirnya ada 2 yang kita lihat punya potensi, akhirnya gugur dalam pernikahan.
Tapi doakanlah, moga-moga istri saya masih mau, karena memang capek kalau IVF itu disuntik yang banyak hormon dan organ. Karena aku lebih prefer istri aku, dia menjalaninya dengan hatinya dia. Kalau dia akhirnya kecapean, aku pikir nggak mau. Dan kita punya anak satu sekarang, kita juga Cinta kepada istri mengalahkan keinginan Densu untuk menambah momongan.